Selamat datang kembali. Kita kali ini mau bahas lebih dalam nih sumber yang Anda kirim soal startup yang tiba-tiba muncul dan langsung bikin heboh industri pisau cukur ya, Dollar Shave Club. Kita fokus ke bab awalnya yang judulnya aja udah wah provokatif. Pisau cukur kami bener-bener hebat. Ini soal peluncuran mereka. Bayangin deh, sehari setelah video perusahaan baru ini rilis, situsnya langsung nggak bisa diakses. Jebol gitu. Ada apa sih sebenarnya? Betul. Sumber yang Anda bagikan ini emang ngupas tuntas soal Michael Dubin, pendirinya, dan strateginya yang ya bisa dibilang nggak biasa lah. Ini bukan cuma cerita jualan pisau cukur murah aja, tapi gimana ide simple dibungkus pesan yang pas, bisa nantang raksasa kayak Gillette gitu. Jadi misi kita sekarang yaitu bongkar elemen kunci di balik peluncuran fenomenal ini berdasarkan catatan Anda. Oke, siap. Mari kita bedah bareng. Sumber Anda kan bilang Michael Dubin ini bukan pengusaha yang langsung sukses gitu ya. Malah kayaknya banyak gagalnya. Iya, tepat banget. Catatan Anda nunjukin dia tuh pernah kena PHK. Terus coba beberapa bisnis tapi gagal. Malah ditolak sekolah bisnis juga. Tapi ada satu hal unik nih. Dia ternyata belajar komedi improvisasi 8 tahun lamanya. Dan ini penting banget nanti. Orangnya juga katanya menawan, gampang senyum. Wah, menarik. Dari latar belakang yang naik turun gitu, gimana ceritanya dia bisa nemu ide pisau cukur langganan ini? Katanya ada pertemuan penting ya? Dubin lihat itu sebagai peluang. Idenya simpel aja. Jual pisau cukur itu online, cuma $1 per bulan. Dia nekat banget, pakai hampir semua tabungannya, $20.000 buat modal awal. Fokusnya tuh bukan di pisaunya loh awalnya, tapi di model bisnis langganan sama harga murahnya. Bahkan di catatan Anda disebutin, dia sampai harus bayarin biaya gudang $800 punya Levine yang nunggak, cuma biar bisa ambil stok awalnya itu. Gitu ceritanya. Haha, ada aja ya dramanya sebelum mulai. Oke, modalnya kan pas-pasan tuh. Terus gimana dia masarinnya? Nah, disinilah video viral itu masuk kan. Persis! Karena nggak punya duit buat iklan mahal, dia mikir, ya udah bikin video online aja, yang lucu, yang agak nyeleneh gitu. Dia ngajak temennya dari komedi improvisasi, Lucia Aniello buat bantu. Syutingnya cuma sehari di gudang Levin itu, biayanya minim banget. Tapi, nah ini penting, walau kelihatannya santai, naskahnya tuh dipikirin mateng banget. Pesannya jelas, harga murah, kualitas oke lah. Sama enaknya langganan. Dan harus lucu ya, biar pada nge-share gitu, biar viral. Itu dia kuncinya. Harus cukup lucu biar orang mau nyebarin tanpa disuruh. Latar belakang komedi Dubin ngebantu banget di sini. Malah tagline yang agak kasar itu, Our blades are freaking great, itu idenya si Aniello, menurut catatan Anda. Videonya juga pinter, nyindir pemain besar tanpa sebut nama. Soal harga mahal, kayak kalimat $19 dari $20 buat bayar Roger Federer. Atau fitur aneh, apa pisau cukurmu butuh senter? Gitulah. Bener-bener berani ya, pasti langsung jadi omongan. Terus gimana dampaknya pas video itu keluar? Ya persis kayak yang kita bayangin. Besok paginya server website DSC langsung amruk. Nggak kuat nampung pengunjung yang tiba-tiba membludak. Investor awal kayak Jones dari Science Inc. yang awalnya agak ragu lihat webnya yang sederhana, langsung yakin begitu nonton videonya. Tapi kan cari pendanaan lanjutan nggak segampang itu ya. Katanya banyak visi yang ragu. Betul. Banyak yang nggak ngerti. Mikirnya, ngapain sih orang hemat buat pisau cukur? Terus ada juga yang takut. Ya wajar sih, takut lawan Gillette. Tapi Peter Pham dari Science Inc. punya pandangan menarik nih, ada di catatan Anda. Dia yakin Gillette itu bakal lambat responsnya. Kenapa? Karena mereka kejebak target laba kuartalan, terus juga hubungan sama toko-toko retail besar. Susah buat mereka tiba-tiba potong harga atau jualan langsung online. Bisa merusak hubungan itu. Wah, menarik banget ya bedanya sama pendiri Gillette, si King si Gillette itu. Dia kan inventor sejati ya. Beda banget pendekatannya. Jelas banget bedanya. King Gillette fokusnya di inovasi produk. Dia bikin pisau cukur aman, sekali pakai yang revolusioner banget zaman itu. Gillette bangun dominasinya puluhan tahun ya lewat produk bagus dan branding kuat. The best a man can get. Nah, kalau Dubin ini, seperti kata sumber Anda, dia lebih ke disruptor. Dia nggak bikin pisau baru, tapi manfaatin kelemahan yang udah ada. Harga mahal, citra kaku, plus perubahan perilaku konsumen yang mulai nyaman belanja online.
Terus gimana reaksi pesaing lain, misalnya Schick? Mereka langsung panik nggak? Menurut catatan Anda sih, Schick awalnya kayaknya agak ngeremehin ya. Nganggep produk DSC itu kualitasnya jelek, cuma tren sesaat aja, nanti juga hilang. Bahkan katanya mereka sempat uji pisaunya di lab, terus merasa aman karena ya emang kualitasnya di bawah standar mereka waktu itu. Dan emang bener sih, pisau cukur awal dari stok Lavin itu ya kualitasnya gitu-gitu aja. Dubin juga sadar kok, dia butuh supplier yang lebih bagus. Makanya dia cari, terus nemu Dorco dari Korea. Walaupun ya ada sedikit drama lagi pas Dorco minta saham perusahaan sebagai imbalan. Oke, jadi meskipun kualitas awal gitu-gitu aja, terus ada tantangan pendanaan, tapi momentumnya tetap kencang banget ya. Kenceng banget. Videonya itu ditonton 4,75 juta kali cuma dalam 3 bulan pertama loh. Prediksi pendapatan awal kan $500.000 buat 2012. Itu tercapai cuma dalam 1 kuartal. Total tahun itu dapat $4 juta. Angka-angka ini ya jelas akhirnya bikin investor lain tertarik, kayak Peck Hammond dari Venrock. Terutama karena model langganan dan data awal yang nunjukin pelanggan pada betah, nggak gampang berhenti langganan. Jadi kalau kita simpulkan dari bab awal ini ya, kunci sukses DSE itu bukan karena produknya lebih hebat, malah awalnya lebih jelek, tapi karena berani ngomongin unek-unek konsumen soal harga, terus pakai humor sebagai senjata di platform yang pas, yaitu YouTube. Betul sekali. Sesuatu yang susah ditiru sama raksasa yang udah terlanjur punya citra korporat yang kaku gitu. Mereka nggak jual pisau cukur yang lebih baik, tapi cara beli pisau cukur yang lebih baik, lebih murah, gampang, plus pesannya jujur dan menghibur. Wah, kisah dari sumber Anda ini benar-benar nunjukin ya kekuatan cerita dan gimana ngebidik rasa sakit pelanggan itu bisa jadi senjata ampuh banget. Ini jadi mikir nih, buat Anda yang dengerin, coba deh pikirin, ada nggak sih industri lain yang kayaknya udah mapan banget, mungkin agak ngebosenin, tapi pemain lamanya keenakan pasang harga tinggi atau bikin prosesnya ribet buat pelanggan. Kira-kira industri mana ya yang udah mateng buat diganggu? Bukan pakai produk baru yang super canggih, tapi ya kayak DSC ini pakai model bisnis dan cara ngomong yang lebih cerdas. Sesuatu buat Anda pikirin lebih lanjut. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya.